Awal kisah terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan aksi pencurian. Mereka adalah Miles, Eddie, dan Dick. Sedangkan yang berjaga di mobil adalah Charlie. Mereka melakukannya dengan sangat terorganisir. Dan yang bertugas kali ini adalah Miles dan Eddie. Sementara Deacon atau Dick berjaga di atas sambil mengawasi CCTV keamanan. Setelah berhasil memasuki tempat di mana barang yang akan mereka curi, Miles mencoba membuka pintu lapis baja terkuat di dunia dengan menggunakan bor. Dan Eddie memutuskan untuk kembali ke atas. Akhirnya Miles berhasil membuka pintu itu. Ternyata Dick mempunyai niat lain. Ia ingin menguasai barang curian itu sendiri dan menembak Eddie hingga terjatuh ke atas mobil polisi patroli. Sementara itu Miles berhasil mencuri berlian termahal di dunia. Dan ia terkejut karena mendengar suara sirine mobil dari luar gedung. Dan seketika ia kabur dari tempat itu. Setelah berhasil sampai ke atas gedung, Dick memaksa Miles untuk menyerahkan berlian itu dan mengancam Miles dengan pistol. Dengan terpaksa Miles memberikannya. Dan akhirnya mereka berdua kabur dari kejaran polisi. Ternyata kantong yang direbut Dick bukan berisi berlian. Dan berlian itu masih ada di tangan Miles. Saat menghindar dari kejaran Dick dan polisi, Miles bersembunyi ke dalam saluran udara di sebuah konstruksi bangunan yang masih dalam pembangunan dan menyembunyikan berlian itu di sana. Miles pun keluar dari saluran udara dan ia disambut gonggongan anjing polisi yang mencarinya. Akhirnya Miles ditangkap polisi. Dan saat akan dibawa ke mobil polisi, Miles mencoba menandai lokasi di mana ia menyimpan berlian curiannya itu. 2 tahun kemudian saat dimana Miles dibebaskan dari penjara dan ia akan segera menemui kekasihnya. Dengan perasaan senang, ia keluar dari penjara. Setibanya di rumah kekasihnya, Miles merayu kekasihnya dengan membawakan bunga. Namun ternyata kekasih Miles marah kepadanya karena ia berbohong tentang pekerjaannya yang mengaku bekerja sebagai karyawan di bank. Padahal ia sebenarnya adalah sebagai pencuri bank. Man, you lied. You told me you... Akhirnya Miles pun pergi ke tempat di mana ia dulu menyimpan berlian. Namun ia terlihat heran dan kebingungan karena tempat ia menyimpan berlian sekarang menjadi kantor polisi. Miles sangat frustasi kala itu. Saat Miles memasuki gedung, ia melihat sekeliling dan ia mendapatkan ide bagaimana supaya ia dapat masuk ke dalam kantor. Miles pun menyamar menjadi kurir pengantar pizza. Dan supaya ia tidak dikenali, ia memakai riasan wajah yang aneh dan bertingkah lebih aneh lagi. Miles meminta izin kepada polisi untuk mengantar pizza ke bagian perampokan dan pembunuhan. Namun polisi melarang karena tidak ada yang memesan pizza. Dan akhirnya Miles menitipkan pizza itu kepada salah satu petugas yang bernama Carlson. Terlihat petugas Carlson ini sangat lugu dan percaya begitu saja dengan ucapan Miles. Dan tanpa Carlson sadari, ternyata Miles telah mencuri kartu pengenal Carlson. Betapa riangnya hati Miles. Miles meminta bantuan kepada sahabatnya bernama Paman Lou untuk mengubah kartu curian milik Carlson dengan identitas dirinya dan mengubahnya menjadi polisi gadungan, supaya ia dengan mudah masuk ke ruangan di mana ia menyimpan berlian. Keesokan harinya saat di tempat Paman Lou, Miles diberitahu bahwa Dick sekarang bekerja di Carson, dan Paman Lou sudah selesai membuatkan berkas dan rencana palsu untuk Miles. Dan akhirnya Miles memulai aksi penyamarannya dengan sangat santuy. Saat memasuki kantor, Miles malah digonggongi anjing petugas yang pernah menangkapnya 2 tahun yang lalu. Terlihat detektif Carlson sedang menginterogasi seorang tersangka, dan tersangka itu meminta untuk mengelonggarkan borgolnya. Di sisi lain, Miles yang mencari lokasi berlian mencoba memasuki lubang udara melalui toilet wanita. Dan saat Carlson membuka borgol tersangka,
Ternyata ia langsung mendorong Carlson dan melarikan diri dan masuk ke dalam toilet di mana Miles juga berada di situ. Segera Miles menendang pintu WC dan mengenai wajah tersangka itu. Saat Carlson memasuki toilet, ia mendapati tersangka sudah dalam keadaan pingsan. Saat itu kepala kepolisian yang bernama Rizzo melihat keanehan karena lubang saluran udara terlihat terbuka. Dan Miles mengatakan bahwa saat itu tersangka mencoba kabur melalui lubang udara. Dan segera Miles menangkapnya. Saat diminta memperkenalkan diri, Miles memperkenalkan dirinya kepada Rizzo dengan mengubah namanya menjadi Detektif Malone yang baru ditransfer ke wilayah itu. Nobody told me about it. Rizzo meminta berkas-berkas kepindahan Malone dan ia menugaskan Malone di bagian pencurian dan menjadikan Carlson sebagai partner Malone saat bertugas karena Carlson baru saja naik pangkat. Dan hari itu Malone dan Carlson mendapat laporan adanya pencurian. Akhirnya Malone dan Carlson pergi untuk menyelidikinya. Saat di perjalanan, Carlson mencoba lebih akrab dengan Malone dan mengajaknya berbincang mengenai pengalaman kerja Malone. No question. Yes, really. Akhirnya mereka tiba di toko penjualan ban dan velg yang melaporkan kehilangan 3 lusin velg dalam waktu 1 malam. Dan Malone memiliki analisa berbeda dengan yang dikatakan pemilik toko. Dasarnya memang pencuri, jadi ia tahu apa yang harus dilakukan seorang pencuri. Namun ia melihat ada keanehan di TKP. Dan velg seberat itu tidak akan mungkin hilang 3 lusin dalam waktu semalam. Dan ia mencurigai keberadaan truk yang ada di lokasi. Dan saat Malone akan membuka truk itu, terlihat pemilik toko yang mulai gelisah. Dan benar saja, ternyata semua barang yang dilaporkan hilang tersimpan di dalam truk. Dan pemilik toko telah membuat laporan palsu. Malone dan Carlson pun berhasil menyelesaikan kasus pertama mereka di hari pertama bekerja. Malone meminta untuk menyetir mobil, dan ia membawa mobil dengan ugal-ugalan. Karena kapan lagi ia bisa ugal-ugalan di jalan tanpa takut ditilang? Karena ia sekarang adalah polisi. Hey, this is the police. Yes, we got guns. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil yang menabrak hidran. Dan Carlson segera memeriksanya. Sementara Malone memilih untuk pergi ke minimarket untuk membeli obat sakit kepala atau budrek. Dan saat di dalam minimarket terjadi perampokan bersenjata. Tapi Malone malah memilih untuk tidak ikut campur karena ia saat itu sedang pusing. Saat Malone menodongkan pistol ke perampok itu, ia terkejut karena si perampok adalah Tully, sahabatnya sewaktu Malone mencuri berlian. Miles? Charlie? Karena tidak ingin penyamarannya terbongkar, Malone meminta Tully untuk kabur melalui pintu belakang. Dan ternyata Tully sudah dikepung polisi. Dan akhirnya Malone menemui Tully yang sedang terpojokkan dan mengajaknya bernegosiasi. Malone meminta Tully untuk menyerahkan diri dan dipenjara selama sehari. Malone juga menjanjikan uang untuk Tully agar tidak mengacaukan rencananya. Akhirnya Tully pun menyetujuinya. Dan aksi Malone disaksikan Carlson dan detektif Hardcastle yang kagum dengan Malone. Jesus, that's incredible. Saat di kantor terlihat Rizzo memanggil Malone untuk ke kantornya. Ternyata Rizzo agak curiga dengan berkas Malone. Namun Malone mengatakan bahwa ia selama ini sedang menyamar. Dan tanpa Malone duga, Rizzo justru menempatkan Malone sebagai kepala detektif karena melihat catatan karir Malone yang sangat bagus. Mengetahui hal itu, Malone segera mempercepat rencananya dan segera memasuki lubang saluran udara untuk mencari keberadaan berliannya. Namun sialnya, ia hanya mendapati berkas solasi yang mana berliannya sudah hilang. Di sisi lain terlihat Paman Lou yang sedang didatangi Dick dan mencari keberadaan Miles. Dan Dick akhirnya menemukan keberadaan Miles dari sisa kartu yang dibuat Paman Lou. Malam itu Malone tetap berusaha mencari berliannya dengan menggunakan mobil remote control yang ia masukkan ke dalam saluran lubang udara.
Dan apesnya lagi, ia justru masuk ke dalam ruangan di mana Rizzo sedang rapat dengan anak buahnya. Dan di sana Malone justru mendapat pertanyaan tentang istilah kepolisian yang tidak ia ketahui. Namun dengan akalnya, ia mampu menjawab dan memecahkannya. There it is. Scrapped. You know why? Because you want it scrapped. Akhirnya Malone menemukan berlian yang ia cari, yang berada di saluran udara yang berada di ruangannya. Tiba-tiba Carlson datang dan memberitahu Malone bahwa catatan kepolisian milik Malone tidak dapat ia temukan, dan nomor lencana Malone juga tidak terdaftar. Malone pun mengatakan kepada Carlson bahwa ia sebenarnya orang yang sedang menyamar untuk membongkar korupsi yang ada di kantor kepolisian. Dan Carlson pun mempercayainya. Thank God, sir. Okay? Kemudian Malone diperintah untuk menyelidiki kasus pencurian benda-benda museum yang berada di kargo bandara. Dan ia bertemu dengan anggota FBI yang bernama Agent Gray. Dan terlihat mereka berdua saling bertentangan. Akhirnya Malone dan kawan-kawan diusir oleh FBI. They nearly destroyed all this stuff and they didn't take none. Officer Malone. Dan saat dalam perjalanan, Malone mengatakan kepada Carlson bahwa kasus itu bukan murni pencurian, melainkan penyelundupan narkoba. Karena Malone menemukan keanehan benda-benda museum yang dirusak, namun tidak ada yang hilang. Akhirnya mereka langsung mencari keberadaan truk bea cukai yang mungkin digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Dan akhirnya mereka mendapati truk itu. Saat Malone membuka truk itu, ia mendapati dua orang yang berada di dalam truk yang sedang menjaga narkoba selundupan. Namun si sopir malah kabur. Malone mengejar supir truk itu hingga ke rumah-rumah warga sekitar. Dan akhirnya Malone berhasil menangkap supir itu. Malone mendapat pujian atas keberhasilannya mengungkap kasus penyelundupan narkoba. Dan ia segera menginterogasi supir truk untuk mendapatkan informasi terkait jaringan narkoba di wilayah itu. Thinking he'd get first jump on the burglary. Setelah selesai menginterogasi supir truk, Malone segera mengambil berlian miliknya. Namun belum sempat ia menyimpan berlian itu, ia dikejutkan dengan suara Rizzo yang sedang mencarinya, dan sialnya lagi, berlian itu pun jatuh ke dalam tumpukan barang bukti narkoba. Dan ternyata narkoba tersebut milik Jane LaFleur, yang merupakan buronan FBI dan pengedar narkoba terbesar di wilayah itu. Dan saat Malone mengusulkan untuk menjebak Jane, justru ia ditunjuk sebagai orang yang menyamar menjadi kurir agar polisi dapat menangkap Jane LaFleur. Work, Malone. Absolutely, you're the man for the job. Dan saat persiapan untuk penyamaran, Agent Gray meminta Malone untuk bertingkah seperti kriminal. Dan itu sangat mudah bagi Malone, karena sebenarnya ia adalah kriminal dan bukan polisi. Akhirnya Malone berangkat dan tetap dalam pengawasan polisi dan FBI. Dan terlihat Dick juga mengikuti Malone. Dan Malone pun tiba di tempat di mana Jane akan mengambil barang selundupannya. Saat ia menunggu Jane datang, Malone pun berusaha mengambil berliannya. Dan tiba-tiba Tilly masuk dan juga Dick yang sudah mengikutinya dan merebut berlian itu dari tangan Malone. Just like old times, huh? Give it up. Tiba-tiba truk itu ditarik kren dan diarahkan ke tempat Jane berada. Akhirnya Malone bertemu dengan Jane, si pemilik narkoba itu. Namun Jane tidak mempercayai Malone. Meskipun memiliki tampang kriminal, namun Jane menduga bahwa Malone adalah polisi dan meminta Malone membuktikannya dengan menembak Dick. Dengan cepat Malone menembak lengan Dick. Dan akhirnya polisi dan FBI yang sejak tadi mengawasi Malone segera datang dan berusaha menangkap Jane. Dan akhirnya terjadi aksi tembak-menembak di lokasi itu. Namun Dick berhasil kabur dari tempat itu dan membawa berlian milik Malone. Malone yang mengetahui hal itu segera mengejar mobil Dick dan melompat ke dalam mobil. Dan ternyata Dick menuju perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Polisi perbatasan yang mengetahui hal itu berusaha menghentikan mobil Dick dengan memasang paku jalan dan menembaki mobil Dick. Dan akhirnya Dick berhasil memasuki wilayah Meksiko. Dan saat Malone meminta Agent Gray untuk menangkap Dick, Agent Gray menolak karena wilayah Meksiko bukan kewenangan FBI.
dan polisi maupun FBI tidak bisa memasuki wilayah Meksiko. Namun karena tidak ingin kehilangan berlian berharganya, Malone nekat menerobos perbatasan dan mengabaikan aturan perbatasan. Akhirnya Malone berhasil mengejar mobil Dick dan menjatuhkan mobil Dick. Mereka berdua pun saling menodongkan pistol. Namun Malone berusaha bernegosiasi dengan Dick dan menjanjikan akan membagi jatah pembagian berlian. Akhirnya Dick mengikuti kata-kata Malone. Namun tidak disangka, Dick mencoba menembak Malone. Dengan cepat, Malone menembak Dick dengan pistol yang diberikan oleh Gene. Saat Rizzo meminta Malone untuk menjelaskan tentang jati dirinya, ia menemukan ide dengan mengaku sebagai anggota Federale atau kepolisian Meksiko yang sedang menyamar. Dan Malone mengucapkan kalimat dengan bahasa Meksiko dan meminta izin untuk kembali ke Meksiko. Saat menuju perbatasan, segera Carlson menyusul Malone dan mengatakan kepada Malone arti dari kalimat bahasa Meksiko yang diucapkan Malone, yang artinya, dan ternyata Carlson sudah mengetahui nama asli Malone, yaitu Miles Logan. Dan tujuan Malone menyamar untuk mengambil berlian curian yang juga ia ketahui. Dan saat detektif Hardcastle akan menangkap Malone, Carlson mengatakan bahwa ia tidak bisa menangkap Malone karena Malone sudah memasuki wilayah Meksiko, meskipun hanya sejengkal jarak mereka. Hal itu membuat Malone senang bukan kepalang, dan berterima kasih kepada Malone dan Hardcastle. Mereka pun saling berpisah, dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan film ini. Nantikan update film terbaru lainnya yang pastinya makin seru. Terima kasih.